Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Putri Sakti dengan NPM 1004208. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, di mana pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya terkait dengan judul pengambilan kembali harta wakaf oleh wakil di Kecamatan Cimahi Tengah ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Baik, latar belakang, pada penelitian ini didasarkan pada pelaksanaan wakaf di Indonesia yang masih terdapat banyak sekali penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang terjadi yaitu terkait pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah. Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan apabila dibiarkan. Wakaf sendiri secara umum adalah menahan harta benda sehingga harta itu tidak dapat diwariskan, dijual, ataupun dihibahkan untuk diberikan manfaatnya bagi kepentingan umum. Dan dari pengertian ini itu jelas bahwa pengertian tersebut ketika berwakaf maka hak atas harta yang diwakafkan tersebut tidak lagi milik wakif atau orang yang mewakafkan atau sudah hilang status kepemilikannya. Seperti arti wakaf dalam bahasa Arab, yakni berhenti, pindah, atau menahan, maka artinya jika sudah diwakafkan, dilarang dipindah milikan harta wakaf tersebut. Nah, membahas mengenai keadaan yang harusnya dan saying atau fakta yang terjadi pada kenyataannya, dasar hukum dari wakaf ini terdiri dari Al-Quran, hadis, ijtihad, maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, di mana di dalam Al-Quran itu secara umum tidak terdapat secara tegas mengatur terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, wakaf itu termasuk infak fisabilillah. Maka dari itu, dasar yang digunakan oleh para ulama itu dalam menerangkan konsep wakaf itu berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Quran yang menjelaskan mengenai infak fisabilillah. Di antaranya yaitu Al-Baqarah ayat 267 maupun Al-Imran ayat 92. Adapun dasar hukum lainnya adalah hadis yang menjadi dasar dan dalil yang berkaitan dengan wakaf. Antara lain yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim, di mana pada hadis tersebut itu membahas secara tersirat bahwa tanah yang sudah diwakafkan adalah berlaku untuk selamanya. Harta wakaf itu tidak dapat dijual, diwariskan maupun dihibahkan. Nah, harta wakaf itu tidak merupakan milik perseorangan yang bisa dipindah kepemilikannya, tetapi sudah merupakan milik masyarakat secara umum. Adapun dari definisi wakaf menurut para mazhab, keempat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali itu terdapat kejelasan dan persamaan dalam mengartikan bahwa wakaf itu berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat maupun agama. Nah, mayoritas ulama fikih juga berpendapat bahwa wakaf itu harus selamanya, bahkan dijadikan sebagai syarat syahnya wakaf, karena itulah yang sesuai dengan makna wakaf berdasarkan dasar hukum. Adapun dasar hukum selanjutnya yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan diatur secara terperinci di dalam peraturan pelaksana. Fakta pada kenyataannya di Kecamatan Cimahi Tengah ini terjadi pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif. Pada Kecamatan Cimahi Tengah terjadi fluktuasi pada setiap tahun terkait jumlah tanah wakaf yang masuk ke KUA Cimahi Tengah, di mana pada tahun 2021 terdapat 9 jumlah tanah wakaf, tahun berikutnya 2022 itu berkurang menjadi 4 jumlah tanah wakaf yang masuk, lalu di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 6 jumlah tanah wakaf yang ada, di mana fluktuasi tersebut ini menunjukkan masih terdapat penambahan dan pengurangan tanah yang diwakafkan pada Kecamatan Cimahi Tengah. Terdapat 3 lokasi tanah wakaf sebelumnya di mana diambil kembali oleh wakif, yakni 4 tanah wakaf kelurahan pada Suka dan 1 kelurahan Cimahi. Nah, berdasarkan uraian tersebut, penulis ini saya memiliki beberapa permasalahan yang dapat dibahas, yaitu terkait bagaimana pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan bagaimana akibat hukum dari pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang wakaf. Metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan aturan yang berlaku, dalam hal ini itu terkait dengan wakaf. Lalu, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis. Penulis menganalisis dengan menggunakan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang berlaku terkait dengan masalah wakaf tersebut. Lalu, metode dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan yang didukung dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, serta data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Lalu hasil penelitian dan pembahasan di sini terdapat 2 poin. Poin pertama adalah terkait analisis pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf. Di mana dari hasil penelitian itu diketahui bahwa pada praktiknya di Kecamatan Cimahi Tengah itu tidak membenarkan dan memperbolehkan adanya pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif tanpa adanya alasan yang sangat jelas dan melalui berbagai rangkaian dan syarat yang berlaku. Nah, apabila sudah diwakafkan, berarti berhenti. Artinya secara kepemilikan tanah juga sudah berhenti dan sudah memiliki kepentingan umum. Hukum pemanfaatan tanah wakaf itu untuk untuk milik pribadi, itu menurut hukum Islam itu hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Dalam hukum Islam, tindakan pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif itu tidak diperbolehkan. Di mana pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif itu termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip wakaf, di mana menimbulkan akibat hukum yang serius nantinya di akhirat. Hal ini itu karena nantinya wakif itu akan dimintai pertanggungjawaban terkait pemberian wakaf yang diambil kembali tersebut. Pengambilan kembali harta wakaf yang terjadi di Kecamatan Cimahi Tengah dalam hukum Islam juga tidak diperbolehkan. Apabila dalam kasus tersebut wakif itu dengan sadar dan sengaja ingin mengalihkan hak tanah wakaf ke hak milik pribadi, tentu itu merupakan suatu hal yang salah. Sejatinya harta wakaf itu tidak boleh dimiliki, diubah status kepemilikannya menjadi dari tadinya harta wakaf menjadi milik pribadi atau diambil kembali oleh wakif. Nah, dalam hal ini pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah menjadikan permasalahan harta wakaf tersebut masih belum jelas apabila ditinjau dari Undang-Undang Wakaf.
Karena status hak tanah wakafnya itu, walaupun wakif ini sudah memberikan surat pernyataan bahwa objek tanah tersebut sudah diwakafkan, akan tetapi kelalaian ini terjadi pada pihak nazir karena belum membuatkan atau mencatatkan wakaf ke kantor urusan agama untuk dibuatkan akta ikrar wakaf maupun sertifikatnya. Poin analisis yang kedua yaitu terkait dengan analisis akibat hukum pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang wakaf. Nah, sebagaimana tercantum di dalam hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sejengkal tanah secara jolim, maka Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis tanah. Hadis riwayat Muslim. Di mana selain yang telah Allah sebutkan di dalam hadis itu, harta wakaf tersebut menimbulkan menjadi harta wakaf itu tidak menjadi harta wakaf dari awal. Nah, selain itu juga lepas dari hak seorang nazir untuk mengelola. Adapun jika ditinjau dari undang-undang wakaf, maka perbuatan wakif ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang. Hal ini karena sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Di mana dalam hal ini itu pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif ini termasuk kegiatan harta wakaf yang dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Oleh karena itu, akibat hukumnya, maka pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengalihkan status harta wakaf menjadi hak milik pribadi. Sebagaimana terdapat di dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang dapat dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif menurut penelitian dari seluruh sumber hukum Islam yakni Al-Quran, hadis, dan mayoritas para ulama fikih itu dan undang-undang wakaf tidak memperbolehkan. Adapun pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif di Kecamatan Cimahi Tengah itu dilakukan karena adanya kesalahan dari pihak wakif dan kelalaian dari pihak nazir sehingga tanah wakaf tersebut dapat jatuh kembali kepada pihak wakif. Akibat hukum dari pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yaitu dalam hukum Islam wakaf termasuk ke dalam ibadah sehingga apabila diambil kembali maka haram hukumnya dan wakif yang mewakafkan hartanya tersebut dapat dikenakan dosa yang sangat besar. Selain itu menimbulkan juga harta wakaf seolah-olah tidak pernah menjadi harta wakaf dan lepas dari hak seorang nazir untuk mengelola. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka akibat hukum pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif ini, wakif tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Alhamdulillah, demikian pemaparan penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.